Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai ayat yang pertama kali turun dan terakhir turun. Sebelum perkuliahan kita dimulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ayat yang pertama kali turun. Ayat yang pertama dan terakhir turun menurut penyelidikan ahli sejarah, turunnya Al-Quran Al-Karim secara bertahap ditandai dengan terjadinya peristiwa yang dialami Nabi SAW ketika beliau sedang bertahanus beribadah di Gua Hira, yaitu sebuah gua di Jabal Nur yang terletak kira-kira 3 mil dari kota Mekah. Waktu itu Jibril datang menyekap Nabi ke dadanya, lalu melepaskannya dan melakukan yang demikian itu berulang 3 kali sambil mengatakan Iqra, bacalah pada setiap kalinya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, Ma anna biqari, saya tidak bisa membaca. Pada dekapan yang ketiga kalinya Jibril membacakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat yang artinya berikut. Bacalah dengan Tuhanmu yang telah menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu itulah Maha Pemurah yang telah mengajarkan dengan pena. Ia telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Peristiwa itu terjadi pada malam hari Senin, tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari usia Rasulullah. 13 tahun sebelum hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Dalam catatan sejarah, peristiwa luar biasa itu dijadikan sebagai penetapan awal turunnya Al-Quran. Alasannya didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber kepada Aisyah sebagai berikut. Wahyu yang pertama kali diturunkan ialah mimpi yang benar di waktu tidur. Kemudian Nabi terdorong hatinya untuk mengasingkan dirinya menyendiri di Gua Hira. Bersamadi beribadah selama beberapa malam dan tidak pulang ke keluarga istrinya, serta untuk ia telah mempersiapkan bekal secukupnya. Kemudian Nabi kembali pulang ke rumah Khadijah, mengambil perbekalan seperti biasanya, sehingga datanglah kepadanya wahyu yang hak itu. Dikala beliau sedang berada di Gua Hira, Jibril datang kepadanya, seraya berkata, Iqra. Nabi menceritakan, Jibril merangkul dan mendekapku sampai aku merasa payah, lalu ia melepaskanku, seraya berkata, Iqra, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril alaihissalam tidak bisa membaca. Kemudian Jibril merangkul dan mendekapku untuk kedua kalinya sampai aku merasa payah. Lalu ia melepaskanku seraya berkata, Iqra, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril merangkul dan mendekapku untuk ketiga kalinya. Lalu ia melepaskanku seraya mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Rasulullah kembali pulang kepada Khadijah dengan membawa ayat-ayat itu, disertai dengan hati dengan berdebar-debar. Hadis menurut riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim juga disebutkan bahwa ayat yang pertama turun ialah Iqra bismi rabbika sampai dengan firman-Nya Allamal insana ma lam ya'lam. Berdasarkan peristiwa besar ini, maka menurut pendapat yang mula pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah permulaan dari surat Al-Alaq yang bunyinya seperti disebutkan di atas. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat yang pertama diturunkan Nabi adalah ayat 1 hingga ayat 10 Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir summa fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa anzirka fahjar wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir fa idza nukira fin naqur wal dzalika yawma idzi yawmun 'asir ala kafirina ghairi yasir. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah.
dan pakaianmu, bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan jangan kamu memperoleh yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhan, bersabarlah apabila ditutup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Ayat yang terakhir turun. Sedangkan mengenai ayat yang terakhir diturunkan pula, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang waktu itu kami semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan. Sedang mereka sedikit pun tidak aniaya. Pendapat ini merupakan pendapat yang benar dan kuat menurut hasil seleksi para ulama yang diantara tokohnya Asy-Syuyuti. Pendapat ini dikutip dari seorang tokoh umat, Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan oleh Nasai dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, yang menyebutkan bahwa ayat Al-Quran yang terakhir diturun ialah ayat Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Pendapat lain pula mengatasnamakan bahwa ayat Al-Quran terakhir diturunkan ialah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, serta telah kuridhoi bagimu Islam sebagai agama. Menurut As-Sabuni, pendapat ini merupakan pendapat yang tidak sah atau benar, karena ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah pada waktu beliau melaksanakan haji wada dikala beliau wukuf di Arafah, yang setelah itu beliau masih sempat selama 81 hari. Dan sebelum wafat, turunlah sebuah ayat dari surat Al-Baqarah di atas. Isi kandungan ayat yang pertama kali turun dan yang terakhir kali turun. Surat Al-Alaq 1-5 merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang dalam kajian Ibnu Katsir dikatakan sebagai rahmat dan nikmat pertama yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Dan inilah pula yang menandai penobatan beliau sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Wahyu inilah yang menjadi tonggak perubahan peradaban dunia. Dengan turunnya ayat tersebut, maka berubahlah garis sejarah umat manusia. Berubah dari kehidupan jahiliyah nan gelap dalam semua aspek, termasuk di dalamnya kegelapan ilmu pengetahuan, menjadi terang benderang. Sejak saat itu, penduduk bumi hidup dalam kehariban dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Mereka hidup dengan terus memantau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua urusan mereka, besar maupun kecil. Dan perubahan-perubahan itu ternyata diawali dengan Iqra atau bacalah. Perintah membaca di sini tentu harus dimaknai bukan sebatas membaca lembaran-lembaran buku, melainkan juga membaca buku dunia. Seperti membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca diri kita, alam semesta, dan lain-lain. Berarti ayat tersebut memerintahkan kita untuk belajar dari mencari ilmu pengetahuan serta menjauhkan diri kita dari kebodohan. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan bahwa manusia diciptakan dari benda yang tidak berharga, kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis, dan memberinya pengetahuan.